Gawat, 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, wawancara BBC. Pertanyaan pewawancara sangat tajam, menghujam. Jawaban Jokowi dinilai, jaga sembung, bawa golok. Presenter BBC News, Karisma Faswani, melakukan wawancara eksklusif dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu 27 Oktober 2021. Terkait penanganan pandemi COVID-19. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan presenter BBC kepada Jokowi sangat tajam, menghujam. Seperti, awalnya pemerintah Anda menganggap remeh penyakit ini, sehingga sekarang tercatat hampir 150.000 orang di Indonesia meninggal karena COVID-19. Ini angka resmi, sementara angka yang tidak resmi diperkirakan jauh lebih banyak. Anda menghindari karantina wilayah nasional atau lockdown saat awal pandemi karena khawatir tentang dampak ekonomi. Namun, tetap saja jutaan orang kehilangan pekerjaan. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang sangat tajam. Namun, jawaban Jokowi dinilai publik jaga sembung bawa golok, alias nggak nyambung Jok. Pertanyaan pewawancara BBC sudah sangat mewakili. Jawaban Presiden Republik Indonesia, sungguh sangat mengecewakan, ujar akun Bos Timeline. Video wawancara di Twitter, jawabannya kok melantur kemana-mana, komen netizen. Jaga sembung bawa golok, ampun malih, ujar yang lain. Gak usah sampai tamat nonton dia wawancara. Di menit pertama saja, udah ketahuan semua. Jawabannya ngawur. Yang paling parah adalah tidak ada rasa penyesalan dan minta maaf karena tidak tanggap. Malu kita saat ini punya kepala negara yang segala-galanya ngawur. Hancur lebur sudah tinggal tulang, komen netizen. Tidak hanya itu, Jokowi ngeles di awal pandemi kurang baik, tertangani karena fasilitas kesehatan yang kurang baik. Padahal di awal pandemi 2 Maret 2020, ada jejak digital berita Tempo. Berjudul, Virus Corona Masuk Indonesia, Jokowi, kita sudah siap. Kok sekarang mengkambing hitamkan fasilitas kesehatan? Berita kedua, wacana Jaksa Agung tuntut hukuman mati koruptor, ICW, anggap cuma pencitraan. Wacana menuntut koruptor dengan hukuman mati dianggap hanya jargon politik demi meraih simpati masyarakat untuk memperlihatkan keberpihakan pihak tersebut terhadap pemberantasan korupsi. Demikian pendapat Indonesian Corruption Watch (ICW) soal wacana Jaksa Agung ST Burhanuddin soal rencana untuk menuntut koruptor dengan hukuman mati. Padahal, kalau kita berkaca pada kualitas penegakan hukum yang mereka lakukan, hasilnya masih buruk. Jadi, apa yang diutarakan tidak sinkron dengan realita yang terjadi, ujar peneliti ICW Kurnia Ramadan melalui keterangan tertulis Jumat 29 Oktober. Menurut Kurnia, dibanding dengan tuntutan mati, lebih baik para koruptor diberikan hukuman kombinasi antara hukuman badan dan pemiskinan. Hal ini bisa dilakukan dengan pemindanaan penjara, pengenaan denda, penjatuhan hukuman uang pengganti, dan pencabutan hak politik. Selain soal jenis pemindanaan, ia juga menyoroti masalah kualitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang masih perlu banyak diperbaiki. Belum lagi, jika pembicaraan tentang lembaga kekuasaan kehakiman, fenomena diskon untuk hukuman bagi para koruptor masih sering terjadi, kata Kurnia. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukum mati bagi terdakwa pada 2 kasus mega korupsi yang ditangani Kejagung, yakni kasus pengelolaan keuangan dan penempatan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Berita ketiga, Roky Gerung kritik Megawati soal instruksi bangun patung Bung Karno. Pengamat politik Roky Gerung turut menyoroti pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang menyerukan kader PDI Perjuangan untuk membangun patung proklamator Insinyur Soekarno di tiap daerah. Roky mengkritik,
apa yang menjadi perintah Megawati tersebut. Menurut Rocky, sosok Soekarno adalah tokoh besar yang mendunia. Bahkan, Perdana Menteri Yugoslavia, Josip Broz Tito, yang juga akrab dengan Bung Karno menyebut sebagai bapak bangsa. Kebesaran Bung Karno itu justru akan pudar dan mengecil apabila diklaim milik satu golongan saja. Megawati menginstruksikan agar semua kader PDIP di semua daerah membangun patung Bung Karno. Apa itu artinya? Kita tahu, Bung Karno itu dieluk-elukan oleh Joseph Tito sebagai bapak bangsa, sebagai nama Indonesia. Tapi sekarang, Bung Karno tinggal sekedar nama sebuah partai. Partainya Arteria PDI Perjuangan, kata Rocky Gerung di acara Indonesia Lawyer Clubs Jumat 29 Oktober. Rocky Gerung menyebut Megawati tidak memahami kebesaran nama Bung Karno yang telah mendunia. Jika saat ini Bung Karno diakui hanya milik sebagian golongan saja, justru malah akan mendegradasi kebesaran nama Bung Karno. Disempitkan justru Bung Karno menjadi nama sebuah keluarga. Bukankah itu mendegradasi kemewahan Bung Karno sebagai pemimpin dunia? Karena Ibu Mega tak bisa menangkap bahwa Bung Karno itu, begitu dia dimaterialisasikan, dia menjadi sempit. Tolong terangkan kepada beliau, ujar Rocky. Sebelumnya, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Megawati Soekarno Putri, mengapresiasi prasasti Taman UMKM Bung Karno di Lampung. Menurut Megawati, pembangunan patung Bung Karno sebagai pengingat legasi kepemimpinan Bung Karno. Presiden kelima itu bercerita pernah suatu saat sosok dan sejarah Bung Karno ingin ditenggelamkan. Tapi kata dia, hal itu tidak bisa terjadi karena Bung Karno punya legasi yang tak mungkin dibuat lagi oleh pemimpin berikutnya. Atas dasar itu, Megawati mengajak para kadernya jika memungkinkan untuk membangun patung Bung Karno di setiap daerah. Berita keempat, boroknya diungkap. Ternyata Rizal Ramli pernah minta kontrak pembelian pesawat Garuda dibatalkan. Mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Persero Tbk, Peter Gonta, mengungkap persoalan Garuda Indonesia yang kini nasibnya di ujung tanduk lantaran terlilit hutang triliunan. Melalui pernyataan di akun Instagramnya, Peter mempertanyakan mengenai harga pesawat Boeing 777, di mana harga sewa pada umumnya hanya $750 per bulan. Namun, oleh Garuda Indonesia dibayar 2 kali lipat menjadi $1.400.000 per bulan US dollar. Namun ternyata, pada tahun 2015, ekonom senior Rizal Ramli pernah meminta agar Garuda membatalkan kontrak pembelian dan leasing Garuda yang melakukan markup. RR dibantah-bantah oleh Rini Suwandi, Menteri BUMN 2014-2019, dan media-media bayaran, tulis Rizal Ramli di akun Twitternya. Sekarang Peter buka-bukaan, tambahnya, yang mengomentari boroknya Garuda yang diungkap Peter Gonta. Menurut mantan Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini, penyelesaian Garuda Indonesia dengan memutuskan pilot sangatlah tidak patut dilakukan. Rizal Ramli mengakui ada cara lain untuk menyelamatkan Garuda dari lilitan hutang selain mempilotkan maskapai plat merah itu. Kok enak saja mau cari cara gampang Garuda mau dibangkrutkan? Siapa penjahat-penjahatnya? Ada cara lain kok, selamatkan Garuda, tandas RR.